Saya sering dapat pertanyaan tentang apa aja sih sebenarnya proses pembelajaran yang bisa kita lakukan sebagai pemimpin untuk membuat tim kita kompeten. Jadi, kapan sih kita pakai mentoring misalnya, kapan kita pakai coaching, kapan kita kirim dia ke training, kapan kita bisa minta dia untuk self learning, kapan juga kita bisa mengadakan sendiri ya proses pembelajaran dalam tim kita. Atau kan sebenarnya proses kerjain project secara langsung itu juga merupakan sebuah pembelajaran ya, tapi kenapa ada sebagian orang yang kemudian bisa kompeten dengan cara itu dan ada sebagian yang lain yang kayaknya kok malah jadi stres dengan cara seperti itu. Nah, kita mau bahas ya sebenarnya proses mengembangkan tim itu sebenarnya variasinya seperti apa dan peruntukannya seperti apa di video yang kali ini. Yuk kita bahas. Oke, halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ide dari video ini melanjutkan pembahasan beberapa bulan yang lalu dalam video yang judulnya Leader as Learning Designer, yang juga melanjutkan video sebelumnya Leader as Educators. Jadi tanggung jawab kita sebagai pemimpin ya mendidik anggota tim kita supaya menjadi individu yang kompeten, individu yang punya karakter dan kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugasnya dan juga berkontribusi bagi organisasi sekaligus juga bagi kehidupannya sendiri. Nah, tentu saja konsekuensinya adalah kita mesti mendesainkan proses pembelajaran, karena tidak semua orang menyadari ya dia perlu belajar apa. Kadang-kadang orang yang kompeten pun, yang semangat tinggi pun pasti punya kekurangan yang perlu kita support sebagai pemimpin, dan disitulah sebenarnya peran utama kita sebagai pemimpin. Nah, di video Leader as Learning Designer saya sudah bahas tentang bagaimana tahapan-tahapan ya kita mendesain sebuah rencana pengembangan. Nah, di video kali ini kita membahas lebih detail ya, sebenarnya proses pengembangan itu seperti apa sih. Nah, sederhananya begini ya, saya masih suka menggunakan satu framework yang sangat terkenal ya di dunia pendidikan yang disebut sebagai taksonomi Bloom. Ada beberapa level proses pembelajaran, saya hanya mengambil mungkin setidaknya di 3 level pertama, yaitu bahwa level yang paling awal dari sebuah proses pembelajaran adalah ketika kita nggak tahu apa-apa tentang sebuah bidang ilmu tertentu. Anggaplah ada fresh graduate masuk di sebuah perusahaan, kemudian dia nggak tahu apa-apa soal sales dan dia mesti menjadi seorang salesman. Nah, karena dia nggak tahu apa-apa, maka perlu diisi dulu dengan pengetahuan dan informasi. Ya kan? Nah, itu proses yang paling dasar, namanya proses untuk mengingat dulu lah, ngerti dulu, hafal dulu berbagai informasi dasar gitu ya. Nah, itu proses yang namanya remembering. Nah, tapi proses remembering memang tidak akan segera membuat orang kemudian sanggup bisa untuk perform, untuk menghasilkan kinerja, bahkan untuk melakukan secara benar juga belum tentu bisa. Maka dari itu ada tahapan selanjutnya ya, orang yang sudah mengetahui ya dasar-dasar dari sebuah bidang tertentu, dia perlu memahami nanti pakainya gimana. Ya, anggaplah saya tahu segala menu yang ada di sebuah sistem sebuah software, kan belum tentu saya kemudian bisa paham bahwa software ini bisa dipakai buat apa saja kan. Nah, proses untuk memahami inilah yang sebenarnya proses yang sangat personal, dia tidak bisa dipaksakan kepada seseorang, karena orangnya sendiri yang harus mengolah itu dalam pikirannya. Jadi perlu ada proses berpikir ya di dalam proses memahami itu. Nah, orang yang sudah memahami sebuah ilmu itu bisa dipakai dengan cara seperti apalah yang kemudian baru bisa mulai melatih sesuatu, melatih keterampilan yang akhirnya bisa melahirkan hasil. Nah, setidaknya 3 hal itulah yang perlu kita pahami dulu dalam proses pembelajaran. Nah, sekarang kita lihat anggota tim kita itu sebenarnya dia saat ini ya terhadap kemampuan yang ingin kita kembangkan itu dia sudah punya pengetahuan dasar atau belum. Nah, ambil contoh yang tadi ya. Jadi misalnya anggota timnya fresh graduate di tim penjualan, sama sekali nggak punya pengalaman menjual, sama sekali betul-betul nol gitu ya. Maka tentu saja kita perlu berikan dia pengetahuan dulu. Bentuk aktivitasnya ya macam-macam, bisa namanya training, misalnya basic sales training gitu ya, atau mungkin ya training yang sifatnya formal, artinya memang ada trainingnya, atau training yang dikondak sendiri di company dalam proses yang lebih informal juga bisa, atau mungkin prosesnya adalah lebih ya karena jumlahnya nggak banyak, misalnya tidak dalam kelas besar tapi diajari secara bertahap dari waktu ke waktu, let's say 1 atau 2 minggu pertama. Ya, apapun bentuknya, intinya adalah ya perlu diisi dulu, namanya juga nggak tahu apa-apa kan.
Nah, tetapi manusia itu menariknya adalah hanya karena dia dikasih tahu belum tentu dia paham. Dia harus mengolah sendiri bagaimana itu bisa dipakai. So, dalam proses mengajari atau dalam proses membuat dia paham itu perlu ada proses yang sifatnya dua arah. Bentuknya diskusi, sharing session, bahkan mungkin perdebatan ya, studi-studi kasus misalnya. Nah, itulah hal-hal yang akan mengangkat pemahaman orang dari sekedar tahu menjadi memahami. Nah, setelah orang memahami, dia baru kemudian kepikir tuh, oh nanti prakteknya seperti apa. Nah, situlah kita perlu buat yang namanya action plan ya. Sebuah tindakan-tindakan nyata yang akan membuat orang kemudian melatih keterampilan itu. Nah, keterampilan menjual misalnya kan fasenya panjang ya. Dimulai dari proses misalnya mendapatkan prospek yang bagus misalnya. Oh, itu kan panjang juga tuh kan. Ada ilmunya tuh ya cara mendapatkan pipeline sales yang bagus misalnya. Nah, sudahlah itu dia perlu latihan misalnya mau dapat bahan bakunya, dia perlu latihan untuk mengontak, menawarkan, mempresentasikan, mengajak ketemu misalnya. Nah, itu proses yang harus dilatih gitu. Nah, dilatihnya dengan cara mempraktekkan langsung. Nah, disinilah titik yang mungkin tadi kita sebut sebagai praktek langsung tadi. Nah, cuman praktek langsung sendiri tentu saja tidak langsung membuat orang tiba-tiba kompeten. Ada jeda antara praktek yang masih salah-salah dengan yang akhirnya nanti jadi benar gitu ya. Artinya jadi kompeten. Ada jeda waktu yang diperlukan. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail soal itu ya. Tapi anyway, artinya dari 3 tahapan ini saja kita sudah ngerti bahwa anggota tim yang masih nol, ya saya nggak bisa asal nyemplungin gitu. Karena even kalau saya cemplungin pun, saya minta dia tandem sama siapa gitu ya, orang yang lebih senior, itu ya boleh-boleh saja. Tetapi kalau tidak dibekali prior knowledge dulu, dia nggak akan lihat apapun. Dia nggak bisa mencontoh apapun. Dia perlu tahu dulu teori sales seperti apa, sehingga pas ngeliatin seorang sales senior jualan itu, dia bisa nangkep gitu. Oh, ini tadi namanya proses ini. Ini namanya proses ini. Nah, teorinya itulah membantu dia untuk menangkap, mengakuisisi ya, pengetahuan lapangan tadi. Nah, maka dari itu ya bagi yang masih nol, berikan training, ya berikan pengetahuan, berikan sebuah proses pendidikan yang sifatnya mengisi pikirannya dengan dasar-dasar pengetahuan. Tapi tidak cukup sampai sana. Jadi orang yang tidak bisa, orang yang sudah mengetahui cara-cara menjual, dia perlu dia diskusi. Dia perlu diajak untuk mengintegrasikan apa yang dia dengar, dia lihat dengan apa yang bisa dia cerna gitu. Oh, ternyata ya menjual itu ternyata nggak terlalu menakutkan seperti yang saya bayangkan. Ternyata kalau saya lihat senior saya, oh dia tuh bisa ngajak ngobrol kayak temen kok di pertemuan awal. Nah, itu kan integrasi antara teori yang ada di training dengan pengalaman-pengalaman dia pribadi yang ada dalam hidup. Ternyata pekerjaan itu sesuatu yang sebenarnya ya mirip-mirip kok dengan hal-hal lain dalam kehidupan kita. Nah, itu proses memahami sehingga pengetahuan itu ajak di dalam dirinya gitu. Nah, dari sini kemudian kita desain sebuah proses untuk praktek. Nah, di praktek inilah nanti orang perlu berlatih yang disebut sebagai deliberate practice. Berlatih yang berkelanjutan, ya, dinaikkan dosisnya sambil diberi feedback. Itu yang namanya deliberate practice. Jadi nyemplungin orang ke dalam sebuah praktek tertentu tidak segera nyemplungin. Pertama kita mesti melihat tahapan prakteknya. Orang yang belajar berenang kan nggak tiba-tiba langsung ditaruh di kolam renang yang dalam dan luas, ya kan? Dia pasti ditaruh dulu di kolam renang yang cetek dengan gerakan-gerakan tertentu ya. Nah, kalau untuk berenang saja seperti itu, apalagi untuk menjual, apalagi untuk memimpin, jelas dia butuh tahapan juga. Maka proses berlatihnya perlu kita desain tahapannya yang pelan-pelan dinaikkan dosisnya sambil di coaching dan diberikan feedback. Nah, jadi pun kalau orang sudah ikut training memang tidak cukup untuk akhirnya dia bisa praktek langsung tiba-tiba, perlu ada tahapan waktu gitu ya. Nah, berapa lama? Nah, ini memang ada beberapa pandangan ya. Kalau kita misalnya mau pakai versinya Josh Kaufman ya, The First 20 Hours, sebuah skill katanya kalau dilatih secara intensif itu bisa dikuasai at least 20 jam gitu ya. Jadi kalau kita latihan 1 jam per hari, maka 20 harian kita akan kuasai untuk at least standar minimal. Kalau kita pakai teori lain pembentukan habit misalnya ya, kita tadi ya habit untuk menjual, habit untuk prospecting,
Itu let's say ada satu penelitian yang menemukan sebuah range ya, yang habit itu katanya paling cepat sekitar 18 hari, tapi juga bisa agak panjang hanya sampai 254 hari kalau nggak salah, dan rata-ratanya 66 hari atau sekitar 2 bulan. Ya intinya semua ada range-nya lah, jadi kita nggak bisa langsung mengharapkan orang dalam 1-2 minggu langsung tiba-tiba bisa gitu, kecuali orangnya tadi sudah punya pengetahuan sebelumnya. Jadi kalau anggaplah dari nol, ya tentu saja ini perlu waktu. Nah proses ini yang perlu dinaikkan pelan-pelan. Nah sehingga kalau dilihat nih secara judul-judul prosesnya, maka kalau orang masih nol, kita perlu berikan dia dengan sebuah training. Trainingnya itu diikutkan di lembaga, di learning center, ya program yang bareng-bareng dengan teman-teman yang lain, atau kita sendiri yang melatihnya. Nah, tapi ketika orang sudah dapat training, kita perlu ajak proses diskusi, sharing session, case study yang diadakan di dalam tim atau antar tim itu sebenarnya prosesnya untuk tadi menambah pemahaman. Tapi sekali lagi dia juga nggak akan langsung bikin orang tiba-tiba kompeten. Jadi hanya mendiskusikan kasus saja itu belum tentu bikin orang kompeten. Karena itu prosesnya baru understanding ya, dapat pengayaan perspektif gitu. Nah, tapi dia penting juga ya, bukan berarti kemudian sharing session itu nggak penting ya, penting. Tapi dia efektif ketika diadakan di antara orang-orang yang sudah punya pemahaman dasar. Nah setelah itu kita perlu, yang proses yang lebih panjang adalah proses berlatih. Maka kita perlu mendesain langkah-langkah berlatih dari skill yang mau kita bangun. Anggaplah ada satu leader yang pengen membangun confident dari salah satu anggota timnya. Nah confidentnya dia perlu dispesifikkan, confidentnya tuh latihannya lewat apa. Oh kebetulan tim saya itu sering harus conduct event misalnya. Oh saya mau latih dia sebagai MC misalnya. Nah maka ya sudah, kita mau latih dia menaikkan confidence spesifiknya lewat berlatih menjadi MC. Maka kita trainingkan dia cara menjadi MC, kita ajak dia diskusi setiap kali mau praktek. Nanti misalnya kamu kan udah dapat training nih ya kan, minggu depan ada event, yuk kita diskusiin gimana kamu akan buka, ngisi dan penutup. Nah diskusikan ya. Nah setelah itu biarkan dia berlatih, either berlatih sebelum acara atau nyemplungnya pada saat acaranya, yang pelan-pelan kita naikkan dosisnya dari mungkin jadi MC yang isinya cuman ya 20 orang acaranya, lama-lama yang 50 orang, lama-lama 100 orang, lama-lama para eksekutif, lama-lama event yang besar. Tadinya cuman acara 1 jam, lama-lama acara 2 jam, lama-lama acara 5 jam, lama-lama acara seharian. Itu adalah proses tahapan yang perlu kita desain, sambil dalam proses perjalanan berlatihnya itu proses coaching dan mentoring kita jalan terus. Nah, kapan diperlukan coaching? Ketika kita tahu dia tahu ya jawaban atas situasinya karena dia sudah pernah belajar di training sebelumnya. Jadi kita hanya bisa inquiry, memancing, memicu pikirannya dengan menggunakan banyak pertanyaan gitu misalnya. Tapi di sisi lain kadang-kadang dia menemui kasus yang memang jawabannya nggak ada di training yang kemarin ya, dia nggak punya referensi. Kita punya sebagai orang yang lebih pengalaman ya, kita kasih tips yang cocok dengan situasi itu aja. Nah kendala yang saya sering dapati adalah banyak leader itu nggak sabaran. Buru-buru menganggap orang tidak kompeten, padahal sebenarnya bukan dia tidak kompeten, tapi dia masih dalam proses berlatih. Nggak sabarannya ini bisa karena nggak mendesain dulu proses belajarnya, tiba-tiba langsung kasih tugas yang sangat besar gitu ya, sehingga orang itu wah megap-megap ya, kayak tadi orang belajar renang yang dicemplungin langsung di kolam renang yang luas gitu ya dan dalam gitu ya, tentu saja pasti mau tenggelam gitu kan. Nah atau kebalikannya ya, hanya memberikan tugas-tugas yang ringan, berlatih yang ringan ya di kolam renang kecil gitu ya, tapi nggak pernah dinaik-naikin dosisnya, sehingga nggak berkembang juga sampai ke tahapan yang sangat kompeten. Nah kondisi yang lain adalah mungkin dinaikin challenge-nya, tapi nggak pernah di coaching, nggak pernah didampingi, habis menjalankan atau berlatih nggak pernah diajak untuk refleksi, atau dalam istilah lain namanya after action review misalnya. Nggak pernah diajak refleksi, nggak pernah diajak untuk mengevaluasi, nggak pernah dikasih tips yang dibutuhkan di situ, nggak pernah diajak untuk merenungkan kira-kira jawabannya apa kalau based on training yang sudah dilalui. Nah tentu saja itu yang akan membuat ya itu hanya menjadi sekedar pengalaman. Kalau orangnya pinter, dia nyadar sendiri, belajar sendiri, tapi menariknya ya orang seperti itu jumlahnya mungkin tidak banyak. Jauh lebih banyak orang yang perlu memang didampingi. So antara training
kemudian discussion ya, sharing session, kemudian coaching dan mentoring yang di dalamnya ada unsur feedback juga. Itu sesuatu yang terintegrasi, ya kan. Jadi contoh lagi ya, ada satu leader yang cerita bahwa saya mau merencanakan tim saya itu belajar mimpin ya. Memang belum ada posisinya, tapi saya mau latih belajar mimpin dengan cara dia memimpin proyek. Realnya adalah saya pengen dia berlatih memimpin meeting proyek yang kami jalankan bersama orang lain. Karena dari situ dia akan berlatih untuk ngelit orang, mendrive orang. Saya pikir itu hal yang sangat bagus banget, ide yang sangat bagus. Tapi jangan lupa bahwa dalam memimpin meeting sehingga efektif itu ada skillnya. Kita cek dulu, misalnya, apakah dia sudah punya skill untuk merencanakan sebuah meeting. Kalau belum punya, ya kita perlu training, kita ajarin dulu. Setelah diajarin, kita aja dari reflect ya, understanding. Nanti kalau diaplikasikan di project yang saya kasih ke kamu kira-kira seperti apa. Habis itu diajak untuk di-assign betul-betul memimpin rapat. Nah, selesai dia memimpin rapat pertama kali, jangan lupa diajak ngobrol, refleksi. Ya kan? Jadi nggak harus sebenarnya proses belajar itu secara formal saja, dikuliahin, ikut training sertifikat, harus. Nyemplungin orang di project ya, nyemplungin orang memimpin rapat itu bisa, asalkan seluruh proses pembelajarannya itu dilalui. Nah, yang sering kejadian ya tadi nyemplungin selesai, sehingga ya mungkin akselerasi pembelajarannya nggak kejadian. Harusnya let's say sebulan 2 bulan bisa kompeten, jadi lama ya, karena orang mungkin mengalami kesulitan dan dia nggak punya satu proses yang membantunya untuk segera mengatasi kesulitan itu. Gitu. Nah, jadi kalau dilihat ya teman-teman ya, yang namanya individual development plan yang kita rancang sebagai leader itu sesuatu yang harusnya komprehensif dan kontinu. Jadi bukan hanya awal tahun saya diminta HR, human capital ngisi individual development plan, saya isi sama training apa yang sudah dilalui, saya isi sama sertifikasi selesai. Atau bahkan gak diisi sama sekali karena merasa anak buahku udah pinter-pinter kok, ya mau di training apa lagi. Wah, ini kan repot ya kan. Padahal kalau kita mau meng-assign seseorang saja untuk sebuah tugas dalam rangka melatihnya, mendidiknya, itu pun tidak bisa dilepaskan dari proses training. Kadang-kadang ya nggak bisa dilepaskan dari proses mentoring, coaching, nggak bisa dilepaskan dari proses after action review gitu ya, diskusi, sharing session, sehingga membuat kompetensi itu akhirnya terbentuk dan menjadi utuh. Nah, gitu kira-kira ya. Belum lagi tadi ya, skillnya memang bareng-bareng dikembangkan sehingga kita bisa mengadakan sharing session yang bareng-bareng gitu. Itu pun juga perlu didesain dengan baik ya. Saya melihat sendiri ada sharing session di sebuah tim yang ngasal gitu ya. Tidak didesain topiknya ngapain ya, mau diskusiin apa, kasus yang mana yang mau kita diskusikan minggu ini. Jadi sharing session ini mungkin berjalan dari minggu ke minggu, tapi antusiasme orang untuk sharing jadi nggak tinggi. Dan yang didapat juga nggak banyak, beberapa ya texting, beberapa nyambi-nyambi yang lain, bahkan menghindar-hindar, mendingan saya nyelesain tugas saya, karena proses belajar itu tidak didesain dengan baik. Itulah sebabnya saya buat video Leader as Learning Designer. Jadi keseluruhan proses pembelajaran dalam kepemimpinan itu memang proses yang terintegrasi dengan pekerjaan, saya setuju itu, tapi juga proses yang perlu didesain dengan baik sehingga meaningful, ya kan. Nyemplungin orang di satu project tanpa proses desain pembelajaran yang baik, maka akan kemungkinan membuat orang itu ya hanya menganggap itu just another job, tapi not a new learning experience. Ya, bukannya dianggap sebagai pembelajaran yang menumbuhkan, yang meaningful, tapi dianggap sebagai ya pekerjaan biasa aja. Sehingga mungkin targetnya tercapai, tapi kompetensinya belum tentu nambah. Gitu. Nah, moga-moga seluruh ya ide-ide tadi teman-teman bisa praktekin di timnya masing-masing, dan kita bisa membantu tim kita untuk menjadi orang yang kompeten. Dan orang yang kompeten adalah orang yang bisa menghadirkan layanan lebih baik ke pelanggan kita, dan sebenarnya itulah cara untuk menciptakan kehidupan lebih baik. Moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.